Berawal dari kekhawatirannya akan revolusi industri 4.0 yang mereduksi peran dan nilai manusia, Jepang telah menggagas inovasi dalam kehidupan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi. Pemerintah Jepang menyebutnya dengan Society 5.0. Apa sih Society 5.0 ini? Society 5.0 merupakan sistem peradaban yang berpusat pada manusia dengan menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial. Hal tersebut dilaksanakan melalui sistem yang mengintegrasikan ruang maya dan fisik. Salah satu nilai yang dibawa oleh Society 5.0 adalah problem solving and value creation, yaitu pemecahan masalah yang mengembalikan keutamaan peran manusia sebagai pengambil keputusan dengan bantuan teknologi. Di Indonesia, pemecahan masalah ini dapat difokuskan pada bonus demografi yang diiringi dengan terbatasnya akses pendidikan formal. Berdasarkan data dari Wealthy Gorilla, Indonesia merupakan negara dengan populasi keempat terbanyak di dunia pada 2019. Dengan kondisi tersebut, Indonesia berpotensi untuk memiliki angkatan kerja yang besar. Potensi tersebut paling banyak diserap oleh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dilansir dari harian jogja.com, UMKM menyerap sebanyak 97,22% dari total angkatan kerja di Indonesia. Wow, banyak sekali bukan? Hal tersebut didukung oleh keunggulan UMKM yang didominasi oleh usaha mikro yang terkenal dengan sektor informalnya, sehingga lebih dapat menyerap tenaga kerja yang mayoritas memiliki keterbatasan akses pendidikan formal. Namun, sistem kerja dalam UMKM belum sepenuhnya berjalan efektif. Ketidakefektifan tata kelola karyawan oleh UMKM telah menjadi masalah klasik di Indonesia. Hal ini dapat berpotensi pada timbulnya konflik di perusahaan loh teman-teman. Loh, kok bisa ya? Seperti yang kita tahu, salah satu pemicu konflik di perusahaan adalah adanya pihak yang merasa dirugikan akibat ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban. Nah, hak atas kewajiban tersebut berbentuk kompensasi yang dapat berupa upah atau barang. Dalam menentukan kompensasi tersebut, perlu didasarkan pada variabel yang ada pada sumber daya manusianya, seperti data hasil kerja, tingkat kehadiran, waktu kerja, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Sayangnya, masih banyak UMKM yang mengelola data tersebut secara manual. Hal ini meningkatkan risiko error dalam pemenuhan hak-hak karyawan. Terlebih lagi melihat angka tenaga kerja nasional yang 97% diserap oleh UMKM. Jika besarnya kuantitas karyawan tidak diiringi dengan pengelolaan data yang efektif, maka hak-hak karyawan dalam menerima kompensasi tak akan terpenuhi, yang mana akan berakibat fatal pada terganggunya produktivitas kerja perusahaan. Maka, untuk mencegah terjadinya masalah tersebut adalah suatu urgensi bagi UMKM agar menggunakan Human Resource Information System. Human Resource Information System adalah program aplikasi otomatisasi data yang memudahkan pengguna untuk menyimpan data karyawan dan mengaksesnya dengan mudah kapanpun dibutuhkan. Manfaat otomatisasi data ini antara lain dapat mencegah kemungkinan kesalahan dan kontrol yang lebih baik terhadap pekerjaan, mengawasi segala sesuatu secara mudah, akurat, dan lebih cepat, menghemat biaya tenaga kerja dan tata usaha, serta data akan semakin aman karena adanya enskripsi. Di Indonesia, sudah ada beragam aplikasi otomatisasi data yang dapat dipilih sesuai kebutuhan perusahaan. Salah satunya adalah Talenta. Talenta merupakan aplikasi Human Resource Information System yang dapat memudahkan perusahaan lewat otomatisasi manajemen sumber daya manusia dan pembayaran gaji. Fitur-fitur yang ada pada Talenta mencangkup pengaturan shifting, monitor dan rekap kehadiran, serta fitur pengajuan lembur dan cuti yang mudah diakses sehingga mampu memudahkan perhitungan kompensasi. Talenta juga memiliki desain interface yang sederhana dan menyerupai media sosial, sehingga mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Dan harganya yang terjangkau juga dapat menjadi pilihan bagi UMKM meski memiliki masalah dalam permodalan. Dengan begitu, otomatisasi data sumber daya manusia dapat memudahkan UMKM dalam mengelola tenaga kerjanya agar lebih efisien. Hal ini sesuai dengan konsep Society 5.0 yang menekankan pada pentingnya keseimbangan antara peningkatan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial manusia dengan bantuan teknologi. Dengan terpenuhinya hak-hak karyawan secara adil, produktivitas kerja akan meningkat dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi perusahaan.
Dengan begitu, hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara karyawan dan perusahaan dapat tercapai. Wah, betapa menarik dan berdampak ya Society 5.0 ini. Yuk mari kita pelajari lebih dalam konsep Society 5.0 dan dapatkan insight-nya. Sekian dari kelompok 6, terima kasih.